Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khairul Muslim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 12209319324, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C. Oke, kali ini saya akan membuat video mengenai tindakan ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dita Hendriani MA. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke materi tindakan ekonomi. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan beraneka ragam. Tiap-tiap kebutuhan tersebut menuntut untuk dipenuhi. Hal inilah yang membuat manusia harus berusaha baik dalam bentuk pikiran, tindakan, maupun dengan melakukan langkah-langkah tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, marilah kita pelajari materi tentang tindakan ekonomi. A. Tindakan ekonomi. 1. Pengertian tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan suatu tindakan atau usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Analoginya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu dihadapkan pada beberapa permasalahan. Seperti jika kita akan pergi ke suatu tempat dan terdapat beberapa alternatif jalan untuk mencapainya, tentunya kita akan memilih jalan yang paling dekat dan paling aman. Artinya bahwa manusia selalu memilih langkah yang paling baik dan paling bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, lalu mengapa tindakan ekonomi dilakukan? Tindakan ekonomi ini dilakukan karena adanya keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan. Keterbatasan ini, manusia harus memilih kebutuhan mana yang pemenuhannya harus didahulukan serta kebutuhan mana yang sesuai dengan kemampuannya. Keterbatasan yang dimaksud diantaranya adalah keterbatasan sumber daya atau alat pemenuhan kebutuhan. Nah, oleh karena itu manusia harus bertindak ekonomis agar tercapai kepuasan optimal. Yang kedua adalah tindakan ekonomi dan bukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan tindakan yang apabila dilakukan dapat memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada pengorbanan yang dilakukan. Sedangkan bukan tindakan ekonomi merupakan suatu tindakan yang dimana pengorbanan lebih besar daripada pendapatan. Langsung menuju ke contoh tindakan ekonomi dan bukan tindakan ekonomi. Yang pertama ada contoh dari tindakan ekonomi. 1. Memilih kain yang bagus dan murah dibandingkan kain lainnya. Jelas, ini menunjukkan keuntungan dari pembelian kain karena kain yang dibeli adalah kain yang bagus dan kain yang murah. Yang kedua adalah seorang memilih pergi ke sekolah dengan menggunakan angkot daripada menggunakan ojek. Di sini menggunakan angkot karena biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan ojek. Yang ketiga adalah seorang ibu berbelanja ke pasar pagi untuk memperoleh sayur yang lebih segar. Di sini keuntungan yang diperoleh adalah sayur yang lebih segar dengan pengorbanan pergi ke pasar pagi. Lalu contoh dari bukan tindakan ekonomi. Yang pertama adalah untuk mengisi kekosongan waktu, Dodi pergi meminjam buku ke toko rental buku. Lalu yang kedua, agar tidak sering terlambat bekerja, Pak Harun mengambil kredit sepeda motor. Dengan demikian, jelas bahwa alasan ekonomi yang mendasari suatu tindakan terbukti mampu membantu memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran. Apapun tindakan, bukan tindakan ekonomi tidak melibatkan nilai dan unsur ekonomi sama sekali. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat konsumsi. Tindakan ekonomi manusia diantaranya adalah melakukan tindakan konsumsi. Antara manusia satu dan manusia lainnya berbeda-beda tingkat konsumsinya. Dan yang mempengaruhi perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pola hidup seseorang. Pola hidup ini bisa digolongkan menjadi pola hidup boros, hemat, sederhana, ataupun modern.
Sedangkan yang kedua ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan di sini dibagi menjadi dua, yakni ada pendapatan rendah dan pendapatan tinggi. Yang ketiga adanya lingkungan tempat tinggal. Di sini lingkungan tempat tinggal dibagi menjadi dua, ada lingkungan desa atau kota dan lingkungan dataran tinggi ataupun dataran rendah. Pasti dari ketiga poin ini memiliki karakteristik dan tingkat konsumsi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan letak strategis masing-masing. Keputusan mengkonsumsi suatu barang biasanya berdasar pendapatan yang dimiliki. Namun, jika tanpa motif ekonomi, maka keputusan konsumsi dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa berdasarkan besar kecilnya pendapatan dan jumlah nilai barang atau jasa yang dikonsumsi, maka konsumsi dibedakan menjadi 3 bagian seperti berikut. Konsumsi dilihat dari pendapatan dan nilai barang atau jasa, yakni yang pertama ada surplus. Surplus artinya jika jumlah nilai barang atau jasa yang dikonsumsi lebih kecil daripada pendapatan diperoleh. Artinya, jika kita memiliki gaji selama 1 bulan itu 5 juta, maka pengeluaran kita dalam 1 bulan hanya sekitar 3 juta rupiah. Itu yang dinamakan dengan surplus. Yang kedua adalah defisit, yaitu jika jumlah nilai barang atau jasa yang dikonsumsi lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Ini adalah kebalikan dari surplus, yang dimana jika kita mendapatkan gaji 5 juta dalam 1 bulan, maka pengeluaran kita lebih dari 5 juta, bisa 6 juta sampai 7 juta. Hal ini tentunya membawa dampak yang tidak baik bagi perekonomian manusia. Yang ketiga adalah balance atau seimbang. Artinya jika jumlah nilai barang atau jasa yang dikonsumsi sama dengan pendapatan yang diperoleh. Jadi jika kita mendapatkan gaji 5 juta, maka konsumsi kita juga 5 juta gitu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran harus disesuaikan dengan kepentingan. Kebutuhan manusia yang beraneka macam, untuk memenuhinya harus ditentukan berdasar skala prioritasnya. Dalam menentukan kebutuhan, hendaknya seorang konsumen mengurutkan dari kebutuhan yang paling mendesak, lalu kebutuhan yang agak mendesak, sampai kebutuhan yang tidak mendesak, hingga pendapatan yang diperoleh dapat digunakan secara maksimal. Jadi, dalam kegiatan ekonomi, manusia harus pandai-pandai dalam mengatur skala prioritas. Jadi dalam ekonomi ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka dari 3 kebutuhan ini harus menempatkan posisi perekonomian kita saat ini ada di mana dan apa yang harus kita penuhi pada saat ini. Oke, lanjut. Yang ketiga adanya tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Kegiatan ekonomi manusia tentu saja harus rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan yang rasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran dan akal sehat. Sebagai contoh, pengusaha dalam menghasilkan barang tentu harus mempertimbangkan tentang bahan baku yang murah dan berkualitas, tenaga kerja yang murah tetapi terampil sehingga hasil produksi berkualitas dengan harga yang murah. Apabila produsen dalam menghasilkan barang tidak melihat bahan baku dan tenaga kerja, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh produsen. Lalu masuk ke poin A, yakni ada tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan manusia yang dilandasi oleh pilihan terbaik dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan ciri-ciri: 1. Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan tertentu. Dan yang kedua, adanya tindakan didorong kepentingan tertentu. Tindakan ekonomi dapat dilakukan oleh beberapa kelompok atau individu atau lembaga. Tindakan ekonomi yang rasional dapat dilakukan oleh konsumen, produsen, atau distributor. Contoh tindakan ekonomi rasional, yakni 1. Ada tindakan ekonomi rasional yang dilakukan
oleh individu atau keluarga. Dengan contoh, menghemat listrik dengan mematikan lampu yang tidak menyala di rumah. Jadi kalau kita di rumah, kita harus pandai-pandai melakukan tindakan ekonomi atau belajar menghemat dengan contoh mematikan listrik lampu jika tidak terpakai, karena itu akan terjadi pemborosan. Yang kedua adalah tindakan ekonomi rasional yang dilakukan oleh perusahaan atau lainnya, dengan contoh menempatkan karyawan sesuai bidang keahliannya. Yang ketiga adalah tindakan ekonomi rasional yang dilakukan oleh pemerintah, dengan contoh penghematan pengeluaran negara. Yang keempat adalah tindakan ekonomi rasional yang dilakukan oleh distributor, yakni menyalurkan barang produksi ke daerah-daerah yang membutuhkan. Selanjutnya adalah tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan manusia yang hanya menuruti hawa nafsu tanpa memperhitungkan manfaat dan keuntungan. Sebagai contoh, tindakan ekonomi rasional adalah seseorang membeli rumah karena senang dengan modalnya tanpa memperhitungkan daerah tersebut rawan banjir atau tidak. Padahal dengan memperhitungkan tersebut, kita bisa memanage atau mempersiapkan dalam jangka panjang untuk kebutuhan rumah tersebut, tidak hanya menuruti hawa nafsu karena kita senang dengan rumah tersebut atau dengan iming-iming lainnya kita menjadi membeli rumah tersebut tanpa mempertimbangkan dampak di akhirnya. Lalu yang kedua ada seorang siswa SMP karena senangnya bermain game sampai lupa uang yang seharusnya untuk membayar komite ikut dihabiskan. Nah, ini jelas karena game juga membawa kecanduan atau efek candu pada pemainnya, sehingga bisa sampai lupa dalam melakukan tindakan-tindakan seperti seharusnya uang yang dilakukan untuk membayar komite malah dihabiskan untuk bermain game. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai tindakan ekonomi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.